Sakit hati yang begitu dalam hingga mungkin tidak pernah dimaafkan adalah ketika engkau menduakan cinta pasanganmu, berselingkuh, mengejar kebahagiaan yang hina bersama orang lain. Dari awal menikah pun saya rasa ekspektasi saya kepada suami saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan pernikahan itu gitu. Saya merasa kok kayaknya begini amat ya, banyak sibuk di kerjaan, saya nggak dipedulikan, yang sebenarnya saya orang yang sangat pingin dicintai gitu loh. So, saya merasa dingin, hambar. Pada akhirnya dengan berbagai perbedaan kami pun mungkin sepertinya dingin tapi tidak mempunyai solusi sama sekali. Peran suami saya tidak ada dan fungsi kami pun yang kami harus adjust satu sama lain kami tidak lakukan. Sementara suami saya nggak bisa menuhin apa yang saya mau, bahasa kasih yang saya mau dia nggak bisa penuhin juga. Jadinya begitu aja hubungan sampai dengan di tahun kelima. Berawal dari keisengan mengerjai seorang pria yang adik saya minta, saya kenalan dengan si pria ini dan akhirnya saya begitu berasa mendapatkan sesuatu hal yang saya sebenarnya dulunya nggak dapat dari suami, yaitu perhatian. Itu tuh membuat saya happy banget gitu loh. Saya pun setiap weekend pulang kantor, saya mendapati istri saya mempunyai acara lain di luar rumah dengan alasan senam ataupun berkumpul dengan siapa begitu. Awalnya tidak curiga tapi lama-lama bingung. Selama 1 tahun berjalan hubungan itu, rasa bersalah yang ada dari setengah hati saya itu sebenarnya ketutup karena siraman-siraman kasih dari si pria ini yang membuat saya enggak lah, nggak apa-apalah. Ini sesuatu hal yang membuat saya enak juga kok. Jadi ya itulah yang membuat saya terus jalanin ini. Ada di hotel bersama dia, ataupun bahkan saya melakukan hal yang benar-benar keji banget buat suami saya, yaitu saya membawa pria ini ke rumah. Saya melakukannya pun di ranjang pernikahan kita berdua. Suatu hari saya melihat ada sebuah SMS dari pria lain yang kata-katanya tidak pantas. Jahatnya saya saat pas pertama kali ketemu itu saya bilang, oh enggak, itu bukan, mungkin dia salah kali. Bukan ke saya, sayang-sayangnya itu. 1-2 bulan kemudian suami saya mengetahui lagi dan itulah titik saya benar-benar oke, benar ini titik saya harus ngaku gitu. Jadi saat itu seperti kayak orang tuh nggak punya tulang lagi gitu, rasanya lemas sekali, super lemas dan nggak ngerti saya. Dan waktu itu Novi malu, marah-marah, terus Novi sepertinya mau kabur dari rumah, tapi saya bilang ya saya masih sadar kalau kamu kabur nanti kamu terjatuh di tangga. Iblis itu senang dengan yang orang lagi galau, saya bilang. Saya merasa malu juga, saya merasa takut juga, dan sampai situ tapi suami saya nahan saya. Pada akhirnya saya menghubungi mertua dan kami pun membawa anak-anak ke sana. Dan anak-anak di rumah mama saya dan saya ditempatin diasingkan lah istilahnya di rumah oma saya. Dan di situ saya mulai baca firman, saya mulai puasa, saya benar-benar bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Suatu hari saya mau ke dokter dan di tengah-tengah siang itu ada nyanyian lagu Amazing Grace yang berulang-ulang diputar di radio itu. Saya cuman rasakan itu, kok Tuhan tuh bisa mengampuni, kok saya enggak.
Lalu saya pulang dari dokter, saya beli buah-buahan dan roti, saya menjenguk istri saya. Dari diri saya kayak seperti ada action yang untuk mengasihi kembali istri saya, dan saya akan berpikir istri saya akan kemana abis ini ya? Mungkin dia luntang-lantung di mana nggak jelas, dan anak-anak mau bagaimana gitu. Bisakah saya kembali ke semula? Saya cuma berdoa satu macam. Saya nggak ngerti tentang pernikahan juga, saya nggak paham seperti hari ini saya mempelajari banyak hal tentang pernikahan. Saya cuma minta Tuhan, saya mau keluarga saya kembali lagi seperti semula. Dan saya mau utuh kembali. Itu saja saya melihat anak-anak saya juga masih kecil ya. Saya seperti melihat Tuhan gitu loh di dalam suami saya, karena begitu cintanya yang unconditional itu, yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Dia bawa saya kembali yang begitu kotor dan luar biasa. Tuhan yang menyempurnakan cinta kita lagi. Terus terang secara manusia tidak ada rumusan untuk bisa mengampuni. Karena sebagai laki-laki adalah sekilas, oke, kawin lagi, begini, begitu, atau nanti balas, dan sebagainya. Saya percaya satu hal, orang kawin lagi bukan membuat solusi lebih baik, kecuali salah satu meninggal dipanggil Tuhan. Tapi kalau itu pelarian yang nggak jelas dan tanpa menyelesaikan masalah, buat saya itu bukan solusi menikah lagi. Mengganti istri begitu saja bukan sesimpel itu, karena kami sudah ada satu covenant bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Perbedaan pasti ada banget, pasti. Sampai sekarang pun, sampai hampir 18 tahun pernikahan pun, saya masih banyak perbedaan antara saya dan suami. Tapi itu nggak akan jadi masalah kalau kita mau berkomunikasi satu sama lain, kita mau membicarakan apa sih yang maunya kita, apa sih yang nggak suka dari kita. Itu aja yang modal kita untuk sebuah hubungan yang baik. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya.